Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi hari ini kita masuk ke episode 3 ya, media belajar inovatif. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai konsep belajar, dan pada episode ketiga kali ini coba kita nanti pahami mengenai media dan sumber belajar. Nah, dalam episode ketiga kali ini saya ingin mengingatkan untuk terus memantau setiap detik percakapan saya, karena setiap detik percakapan biasanya terdapat pesan atau misi yang harus kalian selesaikan dalam pembelajaran ini. Nah, pada pembelajaran episode kedua yang belum mengumpulkan tugas atau terlambat, itu saya nyatakan sudah selesai. Artinya saudara tidak bisa mengumpulkan lagi. Nah, di episode ketiga saya harap jangan sampai telat ya. Manfaatkan waktu 7 hari setelah video ini dirilis. Jadi selama 7 hari itu tidak ada lagi alasan mengenai jaringan, kemudian sinyal dan lain sebagainya, sehingga saudara dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan semaksimal mungkin. Jadi itu sebagai pengantar untuk masuk ke episode ketiga pada perkuliahan media belajar inovatif kali ini ya. Saudara-saudara sekalian, di awal tadi saya sudah katakan bahwa episode ketiga ini berisi muatan pembelajaran media dan sumber belajar. Nah, jadi learning outcome ya, outcome yang kita harapkan dalam pembelajaran ini, nanti saudara bisa menentukan media dan sumber belajar yang tepat saat saudara mengajar, saat saudara memberikan proses pembelajaran di sekolah ya. Jadi itu learning outcome-nya. Saudara dapat menentukan sumber belajar yang pas, yang sesuai dengan karakter siswa, yang sesuai dengan keinginan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif, proses pembelajaran menjadi menarik dan disenangi oleh siswa. Jadi itu learning outcome yang kita harapkan dari episode ketiga dengan sub bahasan media dan sumber belajar ya. Pembahasan ini menjadi penting mengingat biasanya ya, pencitraan kita sebagai guru olahraga itu seringkali terpatri di pikiran para guru lainnya bahwa guru olahraga hanya bisa membawa peluit tanpa bisa menyiapkan media dan sumber belajaran untuk siswa ya. Nah, jadi hal itu dibuang. Jangan sampai nanti Anda terkesan seperti itu ketika mengajar. Karena begini, kalau media dan sumber belajar sudah kita siapkan dengan rapi, otomatis hal tersebut dapat membantu kita mengatasi ketuntasan hasil belajar yang dialami oleh siswa ya. Jadi itu pentingnya media dan sumber belajar. Saudara-saudara sekalian, jadi ada pernyataan dari Association for Educational Communication and Technology terbitan tahun 1977 bahwa fasilitas belajar manusia itu dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi, mempermudah kegiatan individu siswa dalam belajar. Nah, apa maksudnya? Jadi pada dasarnya setiap fasilitas belajar itu tentu tujuannya adalah untuk mempermudah individu yang kemudian kita jadikan sebagai objek agar lebih gampang dalam belajar. Nah, itu manfaat media dan sumber pembelajaran itu ya. Jadi itu. Nah, sehingga dalil tersebut ya, dalil ini membuat kita menjadi wajib untuk menyiapkan media atau sumber belajar yang akan kita gunakan untuk bahan proses belajar mengajar. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa kita tidak mempersiapkan media dan sumber belajar bagi siswa, karena tadi hal tersebut mempermudah bagi siswa untuk
memahami aspek pembelajaran yang pada saat itu diharapkan oleh siswa. Nah, dalam slide ini ya, saya ingin saudara coba menyebutkan apa saja coba contoh yang dapat saudara ungkapkan mengenai media pembelajaran dan sumber belajar. Coba apa saja contoh media belajar dan sumber belajar tersebut. Jadi diungkap, itu misi yang harus saudara selesaikan dalam slide ini ya. Oke, selanjutnya dalam slide ini saya ingin ungkapkan macam-macam sumber belajar yang dapat saudara pahami. Yang pertama, sumber belajar itu dirancang atau by design. Maksudnya apa? Saudara kembangkan sendiri itu sumber belajar ya. Jadi saudara buat sendiri itu sumber belajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber belajar itu adalah sumber belajar yang saudara dapat manfaatkan ya, atau maksudnya yang sudah tersedia di lingkungan belajar saudara. Jadi ada dua ya macam-macam sumber belajar itu. Yang pertama dirancang dengan sendiri, kemudian yang kedua dimanfaatkan atau yang sudah tersedia ya. Jadi itu macam-macam sumber belajar. Nah, coba pada slide ini saya ingin saudara berikan contoh lagi. Kira-kira sumber belajar yang dirancang atau yang saudara kembangkan sendiri itu contohnya seperti apa? Coba ya. Misal saudara membuat sendiri sumber atau media belajar. Nah, saudara buat sendiri. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Kemudian sumber belajar yang saudara manfaatkan pada lingkungan belajar, contohnya juga seperti apa? Atau yang sudah tersedia di lingkungan belajar kita itu contohnya seperti apa? Coba. Nah, itu saudara jelaskan ya. Saudara berikan contohnya. Oke, jadi meskipun sedikit, saya pikir pembelajaran pada episode ketiga ini saya harap sudah mewakili bagaimana kemudian saudara mampu memahami media dan sumber belajar, kemudian pembedaannya seperti apa ya. Jadi cukup demikian untuk pembelajaran episode ketiga. Nah, seluruh tugas yang tadi saya sebutkan atau saya tugaskan kepada saudara untuk segera dipenuhi ya. Minggu depan kita masuk ke episode keempat, masih lanjutan media dan sumber belajar ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa video ini misinya harus diselesaikan selama kurang lebih 7 hari setelah video ini dirilis ya. Jangan sampai telat lagi ya. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang belum mengaktifkan lonceng notifikasinya silakan diaktifkan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.